ini saya rekam nanti biar teman-teman yang lain bisa mengakses di link yang kemarin saya berikan gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman butuh referensi atau apa nanti bisa dilihat di link yang saya berikan kemarin atau nanti bisa menghubungi saya via Japri untuk Mas saya minta referensi tentang ini kayak gitu. Nanti saya carikan gitu. Oke, seperti yang sudah kita bahas kemarin bahwa hari ini sama nanti di hari Minggu itu kita akan membahas tentang klinik sains gitu ya. Jadi kemarin ada mungkin teman-teman masih bingung gitu tentang klinik sains dan eh, apa klinik sains dan mekanisme dan lain sebagainya nanti coba akan saya jelaskan kembali kayak gitu. Nah, terus tadi juga di grup ya ada yang tanya juga bedanya proposal sama metode ilmiah. Nah, nggak masalah gitu. Saya malah senang kalau teman-teman itu tanya langsung di grup gitu. Jadi biar biar memancing yang lain gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan itu silahkan ditanyakan langsung di grupnya saja kayak gitu. Biar nanti teman-teman yang lain juga eh, apa juga tahu atau siapa tahu nanti mungkin teman-teman yang lain yang punya pertanyaan sama gitu ya, yang punya pertanyaan sama kemudian takut untuk tanya. Nah, itu nanti bisa menjawab pertanyaannya kayak gitu. Nah, kemudian ini saya coba share screen ya. Oke. Ini nanti saya jelaskan sedikit. Nah, ini hari ini rencana saya itu mau membahas lebih lanjut tentang proposal gitu. Karena kemarin kan saya hanya memberikan memberikan sedikit tentang proposal. Mungkin masih ada yang bingung, masih ada yang belum bisa membedakan proposal sama metode ilmiah atau proposal penelitian dengan proposal yang lain kayak gitu. Nah, oke. Ini sepertinya kemarin saya juga sudah membagikan ini ya, sudah membagikan PPT-nya nanti kalau kalau belum nanti saya bagikan di grup biar bisa teman-teman baca. Nah, kembali saya ingatkan bahwa proposal itu sebenarnya adalah rencana. Gitu. Jadi normalnya ya memang proposal ini rencana dan saya kira teman-teman itu sudah pernah gitu, minimal sudah pernah membuat proposal walaupun mungkin itu proposal kegiatan. Contoh yang sering dibuat proposal itu kalau teman-teman ikut OSIS gitu ya atau kegiatan yang lain itu biasanya proposal minta dana. Nah, jadi teman-teman buat tuh proposal latar belakangnya apa, kegiatannya kegiatannya itu apa saja, kemudian eh, waktunya kapan, kemudian kebutuhannya apa saja, dana yang dibutuhkan itu berapa dan lain sebagainya. Nah, itu contoh proposal untuk kegiatan. Nah, namun teman-teman di sini bukan membuat proposal kegiatan. Nah, tetapi yang teman-teman buat di sini itu adalah proposal penelitian. Nah, berarti yang namanya proposal penelitian itu ya rencana penelitian. Nah, rencana penelitian inilah yang akan teman-teman teliti besok. Jadi, setiap penelitian itu wajib punya proposal. Gitu ya. Setiap penelitian itu wajib punya proposal. Entah besok teman-teman kuliah S1, S2, S3, sebelum penelitian itu wajib mengajukan proposalnya dulu. Wajib mengajukan rencana. Kayak gitu. Jadi, ya penelitian itu harus terencana dengan baik. Harus ada proposalnya. Harus terencana dengan matang kayak gitu. Makanya setiap penelitian itu wajib punya proposal. Nah, kalau teman-teman penelitian kemudian nggak ada proposalnya, nah itu nanti akan dicurigai gitu ya. Nanti akan dicurigai. Nah, ini kok proposalnya aja nggak ada, tiba-tiba dia udah jadi
penelitian kayak gitu. Nah, itu kan nggak wajar gitu ya. Nah, kemudian kalau proposal penelitian ini sudah teman-teman laksanakan gitu ya, sudah teman-teman laksanakan. Nah, itu nanti proposalnya jadi yang namanya laporan penelitian. Jadi yang pertama itu adalah proposal dulu, ya kan? Proposal itu kan rencana. Nah, kalau rencana ini sudah benar-benar matang, sudah fix gitu ya, teman-teman sudah matang nih, oh ini saya pengennya pakai metode ini, saya pengen neliti ini, latar belakangnya seperti ini, dan lain sebagainya, baru kalau proposalnya fix itu, nanti langsung ditindaklanjuti. Nah, tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya itu adalah proses penelitian. Jadi setelah proposal jadi, kemudian sudah dirasa itu fix, teman-teman katakanlah konsultasi dengan Bapak Ibu Guru, atau konsultasi dengan dosen dan lain sebagainya. Kalau dirasa itu sudah, oh ini sudah bagus nih proposalnya, langsung aja kemudian langsung eksekusi untuk diteliti. Nah, itu bisa langsung dilaksanakan. Nah, hasil dari proposal itu nanti adalah laporan penelitian kayak gitu. Jadi di akhir itu nanti teman-teman sudah tidak akan membuat proposal penelitian, tetapi namanya adalah laporan penelitian. Nah, kalau proposal penelitian gitu ya, proposal penelitian terutama itu dia hanya terdiri dari 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian. Nah, itu bedanya. Nah, kalau laporan penelitian itu terdiri dari 5 bab. Bab 1 sampai 3 itu sama kayak proposal. Bab 4-nya adalah hasil dan pembahasan. Kemudian bab 5-nya adalah simpulan dan saran. Nah, itu bedanya. Nah, kemudian kita secara harfiah gitu ya, secara pengertian, proposal penelitian itu kan dia terdiri dari 2 kata, dari proposal dan juga dari kata penelitian. Nah, kalau proposal, nah ini ya, ini sudah saya warnai dengan warna yang terang. Proposal sama dengan surat pengajuan dana untuk satu aktivitas pada sponsor. Nah, jadi kalau teman-teman pengen melakukan penelitian, itu kan butuh dana tuh. Butuh dana, butuh referensi, dan lain sebagainya. Nah, itu caranya adalah dengan membuat proposal. Nah, tapi karena yang akan teman-teman buat itu adalah proposal penelitian, makanya proposal lebih dari itu. Karena proposal yang dimaksud di sini itu adalah dokumen yang berisi perancangan yang hendak teman-teman laksanakan. Kayak gitu. Jadi itu tadi sudah saya jelaskan di awal ya, bahwa contoh Mas saya pengen meneliti tentang pengaruh musik klasik terhadap kegiatan belajar di sekolah. Nah, itu kemudian dibuat dulu proposalnya. Oh, kira-kira kalau saya meneliti ini, saya pengennya pakai metode ini. Kemudian latar belakangnya seperti ini. Kemudian referensi yang saya gunakan apa saja. Kemudian dana yang saya perlukan tuh kira-kira berapa. Nah, itu namanya dibuat proposal kayak gitu. Nah, ini yang tadi ya, yang di awal juga tadi saya menyebutkan bahwa proposal dapat berbentuk pengusulan aktivitas yang berbentuk usaha, pengajuan dana, aktivitas, sebuah proyek atau penelitian. Nah, yang akan teman-teman buatkan adalah proposal penelitian, ya, proposal yang penelitian ini. Nah, atau kalau mau lebih ringkas, ya proposal penelitian itu adalah rangkuman singkat dan koheren. Koheren itu artinya dia saling berkaitan, kayak itu, saling berkaitan dari penelitian yang diusulkan, kayak itu. Jadi kalau teman-teman tadi ya punya usul ingin meneliti pengaruh musik klasik itu tadi, kemudian dibuat proposalnya. Oke. Nah, kemudian tadi ada yang tanya, gitu ya, yang tanya bedanya proposal penelitian sama metode ilmiah apa. Nah, kalau metode ilmiah nih teman-teman sebenarnya sudah melakukan metode ilmiah ini sejak SD dulu. Sejak zaman SD itu teman-teman sudah melakukan metode ilmiah. Cuma mungkin dulu tidak disebutkan. Tidak disebutkan, oh ini anak-anak kamu sedang melakukan metode ilmiah. Kalau yang namanya anak SD mungkin belum tahu gitu ya. Tapi ketika SMP
Ya, SMP ini juga sepertinya teman-teman di pelajaran biologi kalau saya dulu tidak salah ya, pernah melakukan metode ilmiah kayak gitu. Nah, metode ilmiah sendiri itu adalah suatu cara sistematis gitu ya untuk memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam suatu penelitian. Nah, ini eh, proposal itu wajib ada metodenya. Jadi membuat proposal atau kalau teman-teman meneliti itu wajib sesuai dengan prosedur ilmiah atau metode ilmiah. Jadi nggak mungkin teman-teman penelitian kemudian baru nulis bab 1 tiba-tiba sudah di kesimpulan. Nah, itu kan tidak ada langkah-langkah ilmiah gitu ya, tidak berdasarkan metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu memang dia itu adalah sebuah langkah-langkah yang sistematis. Contohnya mungkin uh, uh, yang paling gampang gitu ya, yang paling gampang itu adalah metode atau cara makan gitu, cara makan. Kan nggak mungkin teman-teman kemudian diambil dulu lauknya, kemudian baru mengambil piring. Kan nggak mungkin tuh. Ya, minimal kan ambil dulu piringnya, kemudian diambil nasinya, kemudian baru lauknya, kemudian baru dimakan dan lain sebagainya. Kan nggak mungkin dimakan dulu baru ambil piring kayak gitu. Jadi itulah metode ilmiah. Nah, kalau di proposal itu namanya metode penelitian. Nah, bedanya apa? Tidak ada bedanya karena sama. Metode ilmiah itu adalah langkah-langkahnya. Nah, di bab 3 kalau teman-teman membuat proposal penelitian itu juga ada yang namanya metode penelitian. Nah, metode penelitian itu juga sama langkah-langkahnya. Jenis penelitiannya apa, waktu dan tempat penelitiannya kapan, terus kemudian teman-teman itu ngambil sampel atau ngambil contohnya siapa saja, kemudian metode mengambil datanya seperti apa, kemudian dianalisis datanya itu bagaimana. Nah, itu nanti ada di bab 3. Jadi kayak gitu ya, semoga bisa menjawab tadi pertanyaannya. Jadi bukan berarti sama-sama apa tadi? Sama-sama uji. Kemarin kalau saya tidak salah, saya juga sudah pernah mengirim ini juga. Nah, ini eh, nggak harus buat rumus, buat obat, eksperimen di laboratorium, cukup berawal dari ide sederhana namun punya impact atau pengaruh. Jadi mungkin ini yang salah kaprah sama teman-teman gitu. Jadi yang pertama, penelitian itu tidak harus teman-teman berada di lab gitu. Terus kemudian menggunakan jas laboratorium, kemudian menggunakan kacamata, kemudian mencampurkan senyawa ini dengan senyawa lain. Ya, nah, itu tidak eh, apa tidak harus seperti itu gitu, karena yang namanya penelitian itu ada namanya penelitian eksperimen dan penelitian non eksperimen kayak gitu. Jadi itu yang perlu ditekankan kayak gitu ya. Dan kalau besok teman-teman kuliah, sebenarnya ini pengen saya ajari juga, tapi besok ya pengen saya ajari namanya itu meta analisis. Nah, meta analisis ini biasanya tugasnya S2, tugas mahasiswa S2 biasanya. Tapi ini akan saya ajarkan ke teman-teman. Nah, meta analisis ini adalah suatu penelitian yang teman-teman itu nggak perlu keluar rumah, gitu. Nggak dalam artian nggak perlu melakukan uji coba, tidak perlu ke laboratorium, tidak perlu ketemu orang lain dan lain sebagainya. Meta analisis ini cukup teman-teman mencari referensi dari jurnal melalui laptop atau HP-nya teman-teman kayak gitu. Ini namanya meta analisis, atau kalau teman-teman mungkin kenalnya dengan studi literatur gitu ya, studi literatur atau studi pustaka. Hampir mirip dengan itu. Nah, besok akan saya coba ajarkan itu, dan itu biasanya itu tugas mahasiswa S2 kayak gitu. Mahasiswa S2 itu biasanya tugasnya adalah meta analisis itu. Nah, kelihatannya gampang gitu ya, hanya cari referensi aja. Tapi nanti ada tantangannya di situ. Nggak semudah kelihatannya gitu ya. Nah, kemudian langkah-langkah metode ilmiah ini nanti bisa teman-teman baca sendiri ya. Langkah-langkahnya yang merumuskan masalah. Jadi langkah metode ilmiah ini
ini memang diperlukan sebelum teman-teman meneliti. Dan ini sebagai pedoman. Jadi kalau teman-teman melakukan penelitian tidak sesuai dengan metode ilmiah yang ada di sini, itu berarti teman-teman bukan melakukan penelitian, tetapi sedang coba-coba atau coba-coba berhadiah gitu ya. Jadi contoh gini, teman-teman melakukan penelitian, kemudian baru merumuskan masalah, tiba-tiba udah membuat kesimpulan. Nah itu kan berarti bukan metode ilmiah, tidak berdasarkan metode ilmiah. Kalau berdasarkan metode ilmiah, itu berarti merumuskan masalah dulu. Masalahnya apa? Oh ini ternyata di daerah saya itu sekarang sedang terserang penyakit malaria. Nah, kemudian dikumpulkan tuh datanya. Yang nomor 2, dikumpulkan datanya. Datanya tuh bisa dari wawancara. Oh kira-kira gejalanya apa saja, Bapak Ibu? Oh gejalanya kemarin panas Mas, panas Mbak, dan lain sebagainya. Gini. Nah kemudian teman-teman nanti yang nomor 3 itu menyusun dugaan atau hipotesis. Oh, berarti kalau gejalanya seperti ini, kemudian penyakitnya seperti ini, oh ini paling penyakit ini. Nah, kayak gitu. Itu dugaan. Nah, kemudian dari dugaan kan ini masih dugaan ya, masih mengira-ira, oh kira-kira ini nih. Nah, itu perlu dilakukanlah eksperimen. Eksperimen untuk membuktikan hipotesis, untuk membuktikan si dugaan ini tadi. Nah, dari eksperimen ini nanti dikumpulkan lagi datanya kan. Eksperimen, yang namanya eksperimen kan nggak mungkin kalau tidak menghasilkan sesuatu ya. Eksperimen itu harus menghasilkan sesuatu. Contohnya, teman-teman eksperimen warna hijau digabungkan dengan warna merah. Nah, tiba-tiba jadinya adalah warna biru. Nah, itu kan eksperimen. Kemudian hasilnya apa ya? Hasilnya ya warna biru itu tadi. Warna biru tadi itu adalah hasil dari eksperimen tadi. Nah, kemudian dari data yang udah ketemu tadi, nah itu kemudian diolah. Datanya diolah, kemudian dianalisis. Oh ini kalau saya mencampurkan warna biru, warna hijau dengan warna merah, itu warna merah itu mengandung ini. Kemudian warna hijau itu mengandung ini. Berarti kalau saya campurkan, kandungan ini saling berhubungan. Nah, itulah yang dinamakan mengolah dan menganalisis data. Nah, setelah diolah dan dianalisis, kemudian dibuat kesimpulan. Nah, yang terakhir adalah mempublikasikan. Nah, mempublikasikan ini penting supaya apa? Yang pertama, tentu teman-teman supaya diakui, kayak gitu ya, supaya diakui. Diakui kenapa ya? Kalau teman-teman melakukan penelitian, kemudian habis katakanlah 10 miliar gitu ya, melakukan suatu penelitian, kemudian, oh saya habis 10 miliar nih, habis 10 miliar, nah tetapi tidak dipublikasikan, ya sama aja. Orang nggak akan tahu penelitiannya teman-teman. Kemudian teman-teman sombong, oh ini saya penelitian ini nih, habis 10 miliar, hasilnya ini teknologi terbaru yang negara lain tidak punya, katakanlah kayak gitu. Nah, ya sama aja orang-orang lain nggak tahu kok. Makanya harus dipublikasikan, kayak gitu. Nah, kemudian ini substansinya gitu ya. Jadi kalau teman-teman membuat proposal, terutama proposal penelitian ya, diingat ya teman-teman. Saya harap tidak ada pertanyaan lagi, Mas. Ini maksudnya proposal apa gitu ya. Teman-teman nanti akan membuat proposal penelitian. Ya, gitu. Jadi tolong diingat yang akan teman-teman buat itu adalah proposal penelitian. Nah, kemudian substansi itu isinya gitu ya. Isinya apa saja? Yang pertama tentu ini wajib. Ya, sebentar. Ini wajib. Bab 1 itu wajib, bab 2 itu wajib, bab 3 itu wajib. Jadi ada 3 bab yang wajib teman-teman cantumkan di proposal. Yang pertama bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu landasan teori, kemudian bab 3 itu metode penelitian. Itu wajib gitu ya, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Jadi kalau proposal itu cuma mentok di sini. Jadi kalau teman-teman, Mas boleh nggak ditambahi bab 4? Jawaban saya sudah jelas tidak boleh. Gitu ya. Jadi teman-teman harap diingat bahwa proposal itu hanya terdiri dari 3 bab.
Gitu. Jadi kalau ada bab 4 dan bab 5 itu namanya bukan proposal. Itu namanya adalah hasil penelitian. Gitu ya. Nah, kemudian per babnya ini dia punya sub gitu ya, subbab gitu ya. Kalau yang besar ini adalah bab, kalau yang ini, nah ini namanya adalah subbab. Nah, subbabnya apa? Nah, kalau ini subbab ini bisa teman-teman tambahi dan bisa teman-teman kurangi. Gitu. Jadi ini tidak harus seperti ini. Ini juga tidak harus seperti ini. Ini juga tidak harus seperti ini. Jadi bisa ditambahi katakanlah kalau ya, latar belakang wajib ya, wajib ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan atau manfaat itu wajib ada. Nah, kalau contohnya gini, teman-teman pengen menambahi ditambahinnya adalah apa ya? Keterbaruan penelitian. Nah, itu boleh di bab yang B ini teman-teman ganti dengan apa? Dengan keterbaruan penelitian. Kemudian yang C baru rumusan masalah, yang D itu adalah tujuan, kemudian yang E-nya itu adalah yang manfaat penelitian. Nah, itu boleh. Kemudian bab 2, nah ini isinya ini kajian teori, kemudian penelitian relevan, kerangka berpikir. Nah, ini juga boleh nanti yang D di sini D itu ditambahkan hipotesis. Hipotesis ini boleh ada, boleh tidak. Jadi tidak semua penelitian harus ada hipotesisnya. Hipotesis itu tadi ya dugaan gitu. Jadi dugaan sementara. Contoh dugaan sementara itu ya kalau ini kalau warna kuning saya campur dengan warna putih, jadinya biru. Nah, itu kan belum diteliti gitu ya, belum diteliti. Kemudian teman-teman teliti. Dugaan saya itu kalau warna merah sama warna putih digabungkan itu jadinya hitam. Tapi setelah diteliti, ternyata setelah digabungan warnanya jadi putih. Nah, contohnya kayak gitu. Kemudian yang bab 3 itu isinya waktu penelitian, waktu dan tempat. Jadi waktu dan tempat itu teman-teman kapan melakukan penelitiannya, kemudian tempatnya di mana. Nah, itu ditulis. Kemudian yang B itu jenis dan metode penelitian. Contohnya teman-teman menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif. Nah, ini sebenarnya akan kita bahas besok di hari Minggu ya, yang metode penelitian ini. Kemudian metode pengambilan data. Nah, pengambilan data ini contohnya kalau yang sekarang sedang ngetren itu menggunakan Google Form, gitu ya, Google Form, kemudian diwawancara, kemudian diobservasi, kemudian melakukan tes. Nah, itu namanya metode pengambilan data. Nah, kalau metode analisis datanya, nah itu nanti berbeda. Kalau teman-teman menggunakan kuantitatif atau yang berdasarkan angka-angka di situ, berarti nanti ada matematikanya. Oh, ini dihitung kira-kira sebelum eksperimen tuh nilainya. Contoh saya melakukan penelitian gini. Saya melakukan penelitian pengaruh pengaruh bau kopi terhadap konsentrasi siswa SMA 1 Kasihan. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, sebelum eksperimen, sebelum saya berikan bau kopi itu ke kelas, itu nilainya itu 60. Gitu ya. Nilai anak ini 60 atau nilai siswanya itu rata-rata 60. Tapi setelah saya berikan treatment, dengan bau kopi, ternyata konsentrasinya meningkat sehingga nilainya meningkat juga. Yang tadinya 60 jadi 80. Nah, contohnya kayak gitu. Gitu. Jadi nanti dianalisis dengan metode analisis data ini. Ini juga akan kita bahas di hari Minggu gitu ya. Semoga nanti bisa hadir semua teman-teman. Karena ini sangat urgent gitu ya. Yang metode penelitian ini nilainya juga sangat lumayan tinggi gitu ya kalau di lomba KOPSI. Karena metode penelitian ini menentukan keberhasilan penelitiannya teman-teman. Kalau metodenya salah, walaupun hasilnya bagus gitu ya, walaupun hasilnya ini nilainya naik, ini hasilnya seperti ini, tapi kalau metodenya salah, ya semuanya salah kayak gitu. Jadi walaupun teman-teman ngotot gitu ya, Mas ini tuh bener gini, hasilnya tuh seperti ini. Nah, tapi ketika dilihat metodenya, ternyata metodemu aja salah. Nah, semuanya salah.
berarti sia-sia kayak gitu ya. Jadi penelitiannya teman-teman kalau sampai metodenya salah itu akan sia-sia. Itu karena kalau metodenya salah ya berarti hasilnya salah itu. Gitu. Kemudian yang terakhir itu daftar pustaka. Kalau daftar pustaka wajib ya. Saya kira teman-teman juga sudah tahu lah daftar pustaka. Kalau dulu mungkin di SMP diajari singkatan Nataju Tempe gitu ya. Nama, tahun, judul, tempat, kemudian penerbit. Nataju Tempe. Saya nggak tahu apakah singkatannya sama atau enggak gitu. Atau Nataju Kopen gitu. Nah, kemudian masalah judul. Nah, ini yang biasanya sering ditanyakan ke saya gitu ya. Teman-teman itu sering tanya ke saya, Mas, saya tuh bingung pengen cari judulnya apa. Judulnya itu apa ya? Kok saya agak bingung dengan judul-judul penelitian, contohnya kayak gitu. Nah, tahu nggak sebenarnya judul itu fungsinya adalah sebagai gerbang kayak gitu. Jadi kalau teman-teman itu penelitian kemudian atau membuat karya kewirausahaan, kemudian judulnya sudah menarik, itu orang ketika membaca judulnya aja itu udah penasaran kayak gitu. Jadi besok kita juga akan belajar dengan bagaimana cara menentukan judul yang membuat orang lain itu penasaran. Nah, kemudian judul ini sebenarnya boleh berganti-ganti gitu. Jadi teman-teman mau ganti judul 1000 kali pun boleh selama belum dilombakan gitu ya. Selama belum dilombakan, teman-teman boleh ganti judul semaunya. Mau 1000 kali, mau 10.000 kali itu bebas. Tidak ada aturan gitu ya. Tidak ada aturan untuk ganti judul. Tetapi kalau itu sudah dilombakan, itu sudah tidak boleh. Jadi kalau awalnya judul sebelum dilombakan itu A, ya besoknya harus A ketika dilombakan. Nggak boleh jadi B. Kayak gitu. Tapi sebelum dilombakan itu boleh bebas. Intinya tidak ada aturan harus 3 kali, harus 5 kali. Itu tidak ada. Jadi terserah teman-teman. Mau ganti sampai laptopnya meledak atau yang lain juga boleh. Gitu ya. Jadi nggak ada aturan. Kemudian karena tidak ada aturan itu tadi, maka disarankan sebenarnya judul itu bisa ditentukan di akhir gitu. Jadi ini juga nggak masalah gitu ya. Mau ditentukan dulu, Mas saya pengen meneliti ini dengan judul seperti ini. Ya, silahkan aja. Mau ditentukan di akhir juga tidak masalah gitu. Karena tidak ada tidak ada ketentuan itu tadi. Kemudian yang selanjutnya kalau teman-teman lihat di kemarin, saya harap teman-teman sudah melaksanakan tugas yang dari saya, yang mencari dan mendownload judul-judul yang lolos nasional itu. Semoga aja, karena saya juga nggak akan ngecek, tapi itu berdasarkan hati nuraninya teman-teman gitu ya, keinginan dari teman-teman sendiri. Nah, kalau teman-teman lihat di judul-judul tersebut yang sudah teman-teman download itu mungkin ada beberapa judul yang singkatan, yang berasal dari singkatan. Contoh yang punya saya dulu ya, yang Vitarumab gitu. Vitarumab itu singkatan dari fisika tanpa rumus berbasis mind map. Kayak gitu. Atau yang karya kewirausahaan saya dengan Mas Fauzan itu namanya Undurla. Undurla itu juga singkatan, undur-undur laut. Kayak gitu. Nah, itu saya singkat jadi Undurla. Nah, itu boleh disingkat, boleh tidak. Masalah judul ini itu juga tidak ada ketentuan. Jadi katakanlah teman-teman, Mas ini kalau saya singkat judulnya boleh atau enggak? Silahkan aja, silahkan aja. Mau disingkat boleh, mau enggak pun juga boleh. Tetapi singkatannya harus nanti diberi pengertian. Nah, diberi pengertian itu contohnya ya punya saya tadi. Jadi jangan hanya disingkat kemudian hanya Vitarumab kemudian enggak ada kelanjutannya. Jadi harus dijelaskan juga gitu. Asal kata dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, kemudian ini latar belakang. Nah, ini saya kira di sini banyak kasus copy paste gitu ya. Di latar belakang nanti akan ada banyak kasus-kasus teman-teman ini hanya ngopi paste gitu ya, hanya sekedar copy paste, kemudian hanya asal comot dari Brandly, kemudian dari Wikipedia. Nah, itu
kasus-kasus seperti ini gitu. Saya harap nanti karena mentornya sudah saya gitu ya, karena mentornya sudah saya, jadi saya harap teman-teman jangan diulangi lagi gitu ya. Jangan seperti itu, entah itu tugas dari Bapak Ibu guru, entah itu tugas penelitian dan sebagainya. Saya harap teman-teman sudah menjauhi hal itu karena takutnya nanti ke bawah sampai ke jenjang perkuliahan. Nah, teman-teman harus lebih hati-hati lagi karena di jenjang perkuliahan itu nanti teman-teman akan banyak menemui tugas jurusannya, entah jurusan apapun gitu ya. Katakanlah saya bilang kayak gini terus kemudian dalam hati teman-teman, Mas kan saya kuliahnya di jurusan teknik. Loh, jangan salah. Teknik pun juga tugasnya juga salah satunya adalah membuat karya ilmiah, membuat makalah. Oh, Mas saya jurusannya di jurusannya di ekonomi. Ya, jangan salah juga, di ekonomi pun tugasnya juga sama. Teman-teman juga disuruh akan membuat makalah juga kayak gitu. Jadi harus hati-hati gitu ya. Mulai dari sekarang dibiasakan untuk besok juga saya ajari gitu ya, teman-teman saya ajari. Jadi tenang aja. Namanya adalah parafrase. Parafrase itu mengubah kalimat orang lain itu menjadi kalimat kita sendiri. Gitu. Jadi contoh gini, contoh di sini ya, contoh di sini untuk memberikan pandangan kepada pembaca tentang hal yang ingin disampaikan penulis. Nah, kemudian kalau di parafrase atau diubah kata-katanya, itu katakanlah latar belakang adalah suatu konsep yang memberikan masukan kepada pembaca. Contohnya kayak gitu. Intinya dibuat dengan kata-kata sendiri. Diubah gitu ya, diubah dengan kata-kata sendiri. Tapi nanti tetap mencantumkan sumbernya. Nah, kemudian latar belakang ini isinya apa saja? Nah, mungkin kalau ini teman-teman juga mungkin sudah tahu gitu ya. Konsepnya adalah piramida terbalik. Itu piramida terbalik. Nah, kalau piramida terbalik ini kan semakin ke bawah dia semakin mengkerucut gitu ya. Semakin mengkerucut. Nah, kasus yang sering saya temui itu adalah kasus yang pertama tadi, yang masalah copy paste. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi mungkin baru pertama kali gitu ya, masih saya maafkan. Jadi kalau teman-teman baru pertama kali membuat latar belakang, kemudian copy paste itu masih saya maafkan. Tetapi yang tidak bisa saya maafkan adalah yang teman-teman copy paste tuh nggak nyambung gitu loh. Jadi teman-teman tuh hanya ngasal copy paste tapi nggak nyambung. Teman-teman tuh sebenarnya pengen jelasin apa ke saya atau jelasin apa di karya tersebut itu nggak nyambung itu loh. Jadi hanya sekedar copy paste sana sini tempel kemudian dikumpulkan. Tapi ketika dibaca, nah itu bikin ketawa sampai sampai perut uh, uh, sakit gitu ya. Kalau saya pribadi itu yang sering saya temui. Jadi kalau saya untuk teman-teman yang katakanlah, Mas kan saya baru pertama kali ikut penelitian, kan saya baru pertama kali membuat proposalnya, itu saya maafkan gitu. Karena saya dulu juga kayak gitu. Maksudnya saya maafkan tuh ya wajar dan masih bisa ditolerir lah. Intinya kayak gitu. Masih bisa dimaafkan gitu ya. Masih copy sana sini dan sebagainya. Tapi yang tidak bisa dimaafkan dan bikin kadang saya ketawa gitu ya, itu adalah teman-teman itu yaitu tadi hanya asal copy paste tapi nggak nyambung gitu loh. Jadi antar kalimat tuh nggak nyambung. Jadi kalimat satu atau mungkin paragraf satu dengan paragraf dua tuh nggak nyambung. Nah itu yang bikin saya ketawa itu. Jadi yang minimal kalau copy paste ya disesuaikan gitu ya. Oh ini bab 1, kemudian masalahnya tuh seperti ini dan lain sebagainya. Nah itu disesuaikan. Jadi jangan hanya asal copy paste gitu. Itu ya nanti silahkan direnungkan gitu ya. Nah kemudian kembali ke isi tadi. Yang pertama itu isinya adalah masalah umum. Nah, contohnya mungkin gini, teman-teman ini pengen meneliti, Mas saya pengen meneliti pengaruh musik klasik terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Contohnya kayak gitu. Nah, masalah umum ini, contoh teman-teman ini kalau saya dulu
supaya memudahkan gitu ya, supaya memudahkan itu saya buat paragraf. Jadi masalah umum ini satu paragraf, ini paragraf pertama gitu ya, paragraf pertama itu tentang ini, kemudian paragraf kedua itu tentang solusi yang pernah ditawarkan, kemudian paragraf ketiga ini adalah solusi yang Anda tawarkan, kemudian paragraf yang terakhir. Jadi kalau saya buat 4 paragraf gitu ya. 4 paragraf ini mewakili setiap poin-poin ini. Jadi ada poin ini, kemudian saya buat per paragraf. Dan itu nggak wajib. Mas, kalau saya buat 10 paragraf bisa nggak? Bisa aja gitu. Intinya nggak harus dibuat paragraf seperti ini. Yang penting itu tadi, yang penting antar paragraf itu nyambung gitu ya. Jadi jangan kebalik-balik, nggak nyambung gitu. Nah, yang pertama kembali ke tadi ya, contoh itu meneliti tentang pengaruh musik klasik terhadap pertumbuhan cabai. Nah, kemudian masalah umumnya apa? Ya, masalah umumnya katakanlah selama ini Indonesia dikenal sebagai negara agraria. Nah, kemudian salah satu potensi agraria yang paling tinggi itu adalah cabai. Namun di Indonesia ternyata harga cabai itu mahal. Harga per kilonya sekian, bla 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 bla. Nah, kemudian itu yang masalah umum gitu ya, masalah umum. Kemudian teman-teman di sini menyampaikan solusi yang pernah ditawarkan. Solusi yang pernah ditawarkan itu artinya penelitian sebelumnya. Oh, penelitian sebelumnya mengatakan bahwa kalau tanaman cabai ini diberikan atau didengarkan katakanlah musik dangdut gitu ya, musik dangdut, ternyata pertumbuhan cabainya itu semakin besar, cepat pertumbuhannya cepat, kemudian buah cabainya itu besar-besar. Contohnya kayak gitu. Oh, penelitian si A atau penelitian Bambang menyatakan bahwa tanaman cabai itu kalau didengarkan musik Blackpink itu ternyata mempengaruhi tinggi gitu ya, mempengaruhi tinggi, semakin tinggi kayak itu katakanlah sampai 10 meter gitu ya, pohon cabenya ya, walaupun nggak mungkin tapi nggak apa-apa. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu solusi yang Anda tawarkan. Nah, kalau ini solusi yang sudah pernah atau yang sudah pernah diteliti, yang ketiga ini adalah ide dari teman-teman gitu. Katakanlah tadi ya, solusi yang teman-teman tawarkan itu adalah menggunakan musik klasik untuk meningkatkan produktivitas cabai. Nah, musik klasiknya nanti dijelaskan. Oh, saya musik klasiknya menggunakan karya Beethoven atau karyanya Mozart atau karyanya Vivaldi dan lain sebagainya. Contohnya kayak gitu. Dijelaskan di sini, oh ini berdasarkan penelitian ini dan lain sebagainya. Baru yang terakhir itu adalah statement. Nah, statement ini lebih tepatnya adalah apa ya? Teman-teman di situ memberikan penguatan, gitu ya, penguatan bahwa penelitian ini memang benar-benar sangat urgent. Saya teliti, gitu. Memang benar-benar sangat penting. Kenapa penting ya? Karena selama ini pasokan cabai di Indonesia itu masih sedikit kayak itu atau bermasalah. Makanya saya ingin meningkatkan produktivitas cabai ini supaya yang tadinya satu pohon itu hanya jadi 1 kilo. Nah, setelah penelitian saya ini harapan saya bisa jadi 5 kilo penghasilannya. Contohnya kayak gitu. Itu statement gitu ya. Nah, ini tentang latar belakang. Nah, kemudian yang kedua, nah ini sebenarnya adalah segala sumber plagiarisme. Nah, jadi segala sumber copy paste itu sebenarnya ada di kajian teori atau di bab 2. Kajian teori kan tadi di bab 2 ya. Nah, ini biasanya ini yang paling sering saya temui itu adalah teman-teman sering ngambil dari WordPress, dari blog kayak gitu, dari katakanlah teman-teman hanya sekedar searching kemudian ketemunya itu ya udah itu yang di copy paste kayak gitu. Itu yang dicomot kayak gitu ya. Nah, atau lebih banyak itu biasanya di Wikipedia. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk penulisan ilmiah, itu teman-teman tidak boleh ngambil dari Blogspot maupun WordPress maupun Wikipedia. Diingat ya, teman-teman tidak boleh mengambil referensi dari situ. Ada yang tahu alasannya nggak? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa
eh, mengungkapkan alasannya apa nggak? Kira-kira apa? Dalam penulisan ilmiah, teman-teman tidak boleh menggunakan sumber referensi dari blogspot, katakanlah apa ya? Katakanlah penelitian penelitian biologi.blogspot.com atau mungkin penelitian biologi.wordpress.com atau mungkin di Wikipedia. Ada yang tahu nggak alasannya kenapa kira-kira? Di kolom chat aja coba. Ada yang tahu nggak? Tak kasih GoPay 25.000 nanti kalau bisa. Beneran loh ini loh. Ada yang tahu nggak? Kenapa kira-kira? Alasannya apa? Kok kita nggak boleh ngambil dari WordPress sama dari Blogspot atau situs-situs yang tidak kredibel? Ada yang tahu alasannya kenapa? Yang bisa jawab? Lumayan loh, GoPay 25.000 nih. Beneran nih? Jangan-jangan tidur nih. Tidur ya, turu iki. Nggak ada yang bisa jawab? Yakin nggak ada yang bisa jawab nih? Oke, saya jawab sendiri. Nanti GoPay-nya buat saya sendiri. Jawabannya adalah sumber-sumber tersebut tidak kredibel. Karena kita tidak tahu siapa yang menulis. Kayak gitu. Jawabannya itu. Sesimpel itu gitu ya. Jawabannya adalah sumber tersebut tidak kredibel karena kita tidak tahu siapa yang menulis. Apalagi kalau teman-teman ngambilnya dari Wikipedia. Nah, sedangkan Wikipedia itu dia bisa diedit atau diakses oleh banyak orang. Contohnya mungkin anak SD gitu ya, yang iseng-iseng kemudian ngedit di Wikipedia. Nah, itu nggak kredibel. Gitu. Jadi karya ilmiah itu tidak boleh ngambil dari Wikipedia. Alasannya itu. Alasannya karena tidak kredibel dan kita tidak tahu apakah orang ini memang benar-benar ahli dalam hal tersebut atau hanya iseng-iseng aja gitu. Karena kalau di Wikipedia kan ya lagi-lagi siapa aja bisa ngedit gitu, atau bahkan petani yang baru bisa pakai HP kemarin kemudian ngedit gitu ya bisa aja gitu. Nah, kemudian kajian teori ini isinya apa saja gitu ya. Nah, kalau kajian teori ini isinya itu ya teori-teori yang berhubungan dengan penelitiannya teman-teman kayak gitu. Jadi contoh kalau di sini ya, ini saya contohkan kalau judul penelitiannya teman-teman ini pengaruh media X terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMA 1 Karangmojo. Nah, sebelum teman-teman mencari kajian teorinya atau teorinya itu apa saja, itu teman-teman harus bisa mengidentifikasi dulu variabelnya. Nah, variabel itu apa ya? Variabel itu adalah yang ingin teman-teman yang ingin teman-teman
teliti kayak gitu. Nah, variabel di sini itu ada dua, ada variabel bebas sama variabel terikat. Kalau bebas, variabel bebas itu berarti yang mempengaruhi, Kalau variabel terikat itu variabel yang dipengaruhi. Oke, nah sekarang nih ingin saya tanya lagi ke teman-teman. Kalau dari judulnya ini, kira-kira mana variabel bebasnya dan mana variabel terikatnya? Oke, ada yang bisa jawab nggak nih? Maksudnya gimana ya, Kak? Oke, gimana yang bagian apanya nih? Variabel bebas itu kayaknya itu deh, Kak, apa yang maksudnya tuh dia tuh kayak sebelum sebelum dicoba itu harus ada kayak misal cobaan gitu kan, Kak. Terus habis itu kalau variabel terikat itu kayaknya setelah dicoba. Terus kan kayak ada pengaruhnya. Oke, kita kembali ke pengertian ke sini ya. Oke, oke, makasih. Siapa tadi yang sudah berani menjawab? Nah, pengertian dari variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi. Nah, kemudian variabel terikat itu yang dipengaruhi. Kayak gitu. Jadi variabel bebas itu dia adalah sesuatu, entah itu barang, entah itu benda yang mempengaruhi ya tadi contohnya tadi ya adalah peningkatan atau mungkin ketika diberikan eksperimen ini tiba-tiba meningkat. Nah, kayak gitu. Itu yang mempengaruhi. Kemudian variabel terikat itu yang dipengaruhi. Jadi kalau barang A, contohnya tadi ya, yang disampaikan tadi, contohnya teman-teman itu menguji teman-teman yang lain, gitu. Contohnya teman-teman yang lain, oh ternyata fisikanya jelek, gitu. Kemudian diuji. Nah, variabel yang mempengaruhi variabel bebasnya itu teman-teman menggunakan katakanlah video animasi. Nah, video animasi ini sebenarnya sudah menjurus nih, harusnya bisa menjawab. Video animasi itu variabel bebasnya. Nah, variabel terikatnya, kok saya lihat teman-teman saya ini nilainya jelek-jelek nih ketika pelajaran fisika. Nah, setelah saya terapkan video animasi tersebut, ketika pembelajaran, ketika saya tes, saya berikan soal fisika, ternyata nilainya naik. Nah, itulah yang dinamakan variabel terikat, yang dipengaruhi. Kayak gitu. Nah, sekarang yang saya tanyakan adalah kalau dari judul ini, mana variabel bebasnya, mana variabel terikatnya? Oke. Atau masih bingung? Kak, Ya, variabel bebasnya itu kayak misalnya apa itu menambah jam pelajaran terus kayak adanya les tambahan gitu kan. Kalau variabel terikatnya itu ya kita jadi punya waktu banyak gitu loh buat sekolah dan belajar gitu. Jadi kayak nilainya tuh kayak jadi ada pelajaran gitu loh. oke. Uh, sedikit lagi, hampir. Oke, biar mudah. Teman-teman fokus ke ini saja. Fokus ke judul saya ini saja. Coba teman-teman fokus ke judul ini saja. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah mana variabel bebas dari judul ini? Variabel bebas sama variabel terikatnya yang mana? Kalau dari Kalau judul ini. misalnya itu Kak apa? Misalnya pengaruh literasi itu kan juga itu kan Kak, apa namanya? Dia tuh kan juga punya variabel bebas sama variabel terikatnya kan Kak. Kalau Oke. variabel bebasnya itu ya tuh Enggak, oke, itu nanti saya kan jelaskan. itu Nah, juga sekarang, termasuk oke, sip. Uh, Gini, coba sekarang teman-teman fokus ke judul saya ini dulu. Ke judul saya yang ada di PPT ini. Oke, coba teman-teman silahkan cermati judul ini dulu. Yang saya tanyakan kembali ya, yang saya tanyakan
dari judul yang saya tampilkan di sini, mana variabel bebas dan mana variabel terikatnya. Dari judul ini. Oke. Tadi yang bisa jawab tadi? Ya harusnya bisa nih. Mana variabel? Variabel bebasnya itu pengaruh media X terhadap hasil belajar. Terus nah, variabel terikatnya itu apa namanya? Setelah pengaruh media X terhadap hasil belajar siswa. Oke. Setelah sedikit lagi ya. Oke. Ya, saya sudah bisa menerima. Jadi variabel bebasnya yang dimaksud di sini itu adalah media X ini. Nah, ini adalah variabel bebasnya. Kan dia kan yang mempengaruhi kan, Kemudian variabel terikatnya itu apa? Variabel yang dipengaruhi, yang ketika kita menerapkan variabel bebas ini, yang terikat ini dia terpengaruh gitu. Nah, variabel terikatnya ya berarti di sini adalah hasil belajar. Nah, ini adalah variabel terikatnya kayak gitu. Nah, oke, dari sini dulu ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Apakah masih bingung? Masih bingung? Simpelnya kayak gitu. Simpelnya adalah teman-teman harus membedakan dulu mana yang mempengaruhi dan mana yang dipengaruhi kayak gitu. Jadi tadi sudah benar tadi contohnya ya kalau variabel bebas itu ada tambahan apa? Tambahan les, kemudian ada tambahan jam belajar. Nah, nanti terikatnya apa? Ya, terikatnya itu yang akan kita cari. Katakanlah benar nggak sih kalau dari sekolah itu menerapkan les tambahan, siswanya akan semangat belajar. Nah, terikatnya apa ya semangat belajar itu? Atau kemudian benar nggak sih kalau sekolah itu memberikan beasiswa terhadap siswanya, kemudian siswanya jadi termotivasi. Variabel bebasnya itu adalah beasiswa, variabel terikatnya itu adalah motivasi. Karena kan yang mempengaruhi kan beasiswa, kemudian yang dipengaruhi adalah motivasinya kayak gitu. Jadi apakah siswanya ketika diberikan beasiswa malah tambah lembek atau malah tambah malas belajar, atau ketika dikasih beasiswa justru motivasinya malah meningkat, semangat belajarnya malah meningkat. Nah, kayak gitu. Oke, ada yang masih bingung soal teori soal variabel bebas sama variabel terikat ini? Aman ya berarti ya? Oke, nanti silahkan ditanyakan kembali nanti kalau masih bingung ya. Nah, ini masalah yang variabel. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah cara membuat kajian teorinya. Nah, sebelum kita menentukan teori apa yang akan kita tuliskan, identifikasi dulu variabelnya. Kan kita udah dapat tuh, udah bisa mengidentifikasi kan ya variabelnya. Oh ternyata media X ini adalah variabel bebasnya. Oh hasil belajar ini adalah variabel terikatnya. Nah, kesalahan utama ketika teman-teman membuat kajian pustaka atau kajian teori atau landasan teori, itu semuanya dituliskan atau dijelaskan. Contoh di sini judulnya adalah pengaruh media X terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMAN 1 Karangmojo. Nah, nanti di kajian teorinya atau di kajian pustakanya itu biasanya teman-teman menuliskan pengertian pengaruh, kemudian pengertian media, kemudian pengertian terhadap, kemudian pengertian siswa itu apa, kemudian nanti bisa jadi pengertian kelas itu apa. Jadi tidak semua yang ada di judul ini harus teman-teman tuliskan pengertiannya kayak itu. Walaupun konsepnya memang seperti itu, tapi yang harus teman-teman perhatikan adalah kembali ke variabelnya. Teman-teman harus bisa mengidentifikasi variabelnya.
kayak gitu. Jadi contoh, karena ini hanya ada dua variabel ya, variabel bebas sama variabel terikat, berarti yang ada di kajian teori itu ya hanya dua ini, media sama hasil belajar. Nah, media itu nanti teman-teman jelaskan, oh pengertian media tuh ini, jenis-jenisnya tuh ini, kemudian barang apa yang bisa dikatakan itu adalah sebagai media, kemudian cara membuat media dan sebagainya. Kemudian yang kedua baru hasil belajar gitu ya. Katakanlah pengertian hasil belajar itu apa, kemudian ini itu apa dan sebagainya. Jadi tidak semua yang ada di judul ini harus teman-teman di kajian pustakakan kayak gitu. Tidak harus diteorikan. Jadi harus diidentifikasi dulu. Makanya sebenarnya ini tuh mempermudah. Kalau teman-teman sudah bisa mengidentifikasi variabelnya ini akan mempermudah ketika teman-teman membuat kajian teori. Ini saya kira kalau teman-teman besok sudah sekali membuat proposal, kemudian sudah bisa membuat seperti ini, seterusnya saya kira teman-teman mungkin sambil merem pun ini udah bisa membuat kajian teori kayak gitu. Karena udah tahu tekniknya. Karena ini teknik sebenarnya, ini adalah strateginya ya. Kita tentukan dulu variabelnya. Oh, variabelnya ini, variabelnya itu. Nah, baru nanti dibuat kajian pustakanya kayak gitu. Oke, nah contohnya ini ya. Nah, contohnya ini tadi pertama hasil belajar gitu ya. Hasil belajar itu apa, kemudian media apa, dari mulai pengertiannya apa, jenis-jenisnya apa, dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, kemudian ini sebelum saya akhiri ya, ini ada beberapa topik-topik penelitian yang menarik sebenarnya yang bisa teman-teman jadikan ide untuk penelitian teman-teman. Yang pertama tentang topik-topik energi terbarukan. Nah, contohnya kemarin kalau saya tidak salah, saya juga sudah mengirimkan juga survei pengetahuan energi terbarukan siswa SMA 1 Kasihan. Nah, itu bisa tuh. Bisa teman-teman teliti itu. Nanti tinggal cari aja referensinya dan sebagainya kayak gitu. Ini tentang energi kelautan, biomasa, biodiesel, briket, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ini tentang pertanian kayak gitu. Jadi peningkatan produktivitas salah satunya tadi menggunakan musik klasik gitu ya, menggunakan musik klasik atau menggunakan musik dangdut atau menggunakan musik penyanyinya Blackpink atau mungkin siapa tuh Dewa 19 atau yang lain. Nah, itu bisa. Kemudian penanggulangan hama ini juga, kemudian smart farming ini juga sekarang sedang naik daun. Nah, kemudian yang ketiga ini tentang pendidikan. Nah, di pendidikan ini sebenarnya sangat menarik banget gitu, karena nanti teman-teman bisa membuat media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini biasanya kayak video, kayak kemudian membuat kartu, kemudian nanti digunakan untuk meningkatkan hasil belajar kayak gitu. Atau yang sekarang sedang yang masih sedikit itu pendidikan inklusi. Jadi teman-teman nanti katakanlah membuat media pembelajaran untuk teman-teman yang disabilitas atau yang tunarungu, tunawicara dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini beberapa ide potensi ombak. Nah, ini potensi ombak ini termasuk tadi ya, yang energi terbarukan tadi. Nah, ini. Nah, ini tidak perlu dikirimkan ke saya kuisnya, tapi ini menjadi tugas mandiri teman-teman, yaitu identifikasi masalah di sekitarmu dan berikan solusinya. Kayak itu. Nah, ini nanti harapan saya dimasukkan ke logbooknya teman-teman. Wajib ya, logbook wajib. Ingat pertemuan pertama bahwa logbook itu nilainya lebih tinggi daripada hasil penelitiannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak punya logbook, kalaupun besok lolos sampai nasional, itu siap-siap mesti akan dicerca sama juri. Ini logbooknya mana? Kayak gitu. Mesti akan dicurigai kalau teman-teman tidak punya logbook. Gitu. Jadi ini wajib
bebas, formatnya juga bebas, silahkan mau seperti apa, mau seperti diary seperti biasanya juga boleh. Hari ini saya konsultasi sama Mas Tuhu, hasilnya seperti ini ya, contohnya kayak gitu. Kemudian ini ada beberapa referensi yang bisa teman-teman gunakan, gitu ya. Yang pertama itu adalah namanya ResearchGate. Nanti bisa dibuka saja langsung ke ResearchGate, gitu ya. Teman-teman bisa cari penelitian di situ. Kemudian ke Google Cendekia atau Google Scholar. Nah, Google Scholar ini. Kemudian ini yang saya itu ya, yang saya ceritakan kemarin waktu pertemuan pertama kemarin yang di staf UNY ini. Nah, ini dia berisi biodata dosen, kemudian modul-modul kuliah, kemudian penelitian para dosen. Nah, siapa tahu gitu ya. Siapa tahu nanti teman-teman, oh ini kok judulnya menarik gitu. Menarik, kemudian nanti kan di situ ada biodatanya ya. Ada biodata Bapak Ibu dosen. Nah, itu nanti bisa teman-teman hubungi Bapak Ibu, mohon maaf, saya tertarik dengan penelitiannya Bapak Ibu. Contohnya kayak gitu. Saya pengen berdiskusi lebih lanjut. Saya pengen mengetahui lebih lanjut tentang penelitian ini. Nah, itu boleh-boleh saja kayak gitu. Silahkan, itu malah saya sarankan karena saya dulu ketika SMA seperti itu dan pada akhirnya sampai sekarang pun malah jadi asisten beliau, gitu, asisten dosen di FMIPA, katakanlah kayak gitu. Jadi memang harusnya mulai dari sekarang teman-teman harus memberanikan istilahnya berkonsultasi dengan Bapak Ibu dosen kayak gitu. Bebas, nggak harus dari UNY, mau dari UGM juga boleh kalau teman-teman punya channel atau bisa mencari email gitu ya, email. Jadi kalau bedanya kalau teman-teman konsultasi dengan Bapak Ibu dosen itu beliau lebih prefer ke email. Jadi teman-teman kalau mau minta nomor HP-nya itu harus dengan email dulu. Jadi biasakan gitu ya. Jadi kalau teman-teman hanya membuat email hanya untuk kemudian hanya untuk sekedar buat-buat aja, nah itu sangat salah gitu ya. Karena email itu sebenarnya sampai sekarang itu kalau teman-teman menghubungi profesor di luar negeri pun itu juga via email gitu. Karena email itu memang istilahnya lebih kelihatan akademisnya kayak gitu. Kalau WA kan biasanya sudah ke pribadi gitu ya. Baru nanti kalau teman-teman sudah berdiskusi via email, kemudian coba beranikan diri untuk meminta nomor WA-nya. Nah, itu baru bisa. Jangan kemudian email terus kemudian Bapak Ibu apakah saya boleh meminta nomor WA-nya? Nah, nanti mesti beliau-beliau mesti akan mikir, lah kowe iki sapa? Lah kamu itu siapa? Kayak gitu. Gitu ya. Jadi kalau minta bimbingan itu usahakan via email dulu. Bapak, Ibu, saya tertarik dengan penelitiannya, apakah bisa berdiskusi lebih lanjut? Nah, baru nanti kalau Bapak, Ibu dosennya bilang, oh bisa, ini silahkan hubungi WA saya. Nah, itu baru hubungi via WA. Kalau memang tidak diberikan, ya jangan minta dulu. Usahakan via email, kayak gitu. Oke, itu kemudian ini ada beberapa, ini jurnal, ini wajib untuk penelitian, wajib harus dari jurnal kemarin ya. Ini ada beberapa jurnal yang menarik yang bisa teman-teman situs jurnal gitu ya, yang bisa teman-teman buka. Ini yang internasional kalau teman-teman bahasa Inggrisnya lancar. Nah, kemudian kalau saya tidak salah dulu juga sudah pernah saya ajari juga dengan cara cari referensi di internet. Nah, contohnya ini. Contohnya, saya ingin mencari referensi mengenai penelitian tentang pengembangan media pembelajaran berbasis augmented reality. Berarti, kalau teman-teman pengen searching di Google, kuncinya itu ada di tanda plus ini. Di tanda plus sama di, nah, ini kurang dot ya, ini harusnya ada titik PDF kayak gitu. Nah, ini tambahin titik PDF. Jadi kalau teman-teman pengen langsung mencari dan langsung ketemu, nah itu harus ditambahi tanda plus kayak gini.
emang ribet gitu ya, emang ribet, tapi itu akan lebih menghemat waktu teman-teman untuk mencari referensi yang lebih detail. Nah, ini memang ribet, tapi daripada tidak menggunakan ini itu akan lama. Gitu. Itu. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, feel free saja. Tidak harus malu-malu karena ya kita bukan untuk malu-malu, tapi ini adalah diskusi gitu ya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri saja. Atau silahkan kalau teman-teman pengen tanya sebelum saya akhiri. Nggak ada ya, nggak ada pertanyaan ya.